Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ghafiruz zambi wa qailut tawbi syadidul iqab, dzit tawli la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi kulli syai'in wa huwal alimul khabir, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh az-za'i was-saraji al-munir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man yawa ilaihi min taba'ihi al-akhyar. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun al-aidin usikum wa iya binafsihi bitaqwallah bis-sarai' al-alan wa fi ahyan fa innallaha lil muttaqin. Amma ba'du, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini dapat kita berkumpul di Masjid At-Thariyah yang tercinta ini, berkumpul dalam dekapan kasih sayang Allah dan naungan kebahagiaan sebagai insan yang bertakwa. Pada pagi hari ini dilingkupi suasana yang cerah dan gembira pada siapapun yang telah merasa berhasil melewati ujian dan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan, melewati ujian ibadah saum yang paripurna, yang bukan sekadar hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi sekaligus mengendalikan hawa nafsu yang bisa membuat tercorengnya ibadah saum yang kita laksanakan. Tetapi perlu diingat bahwa Ramadan bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah saumnya saja. Ibadah Ramadan juga diperkuat dengan amaliyah yang lain, baik solat sunnah tarawihnya, solat tahajudnya, tilawah dan tadarus Al-Quran, serta indahnya berbagai dengan sesama, sehingga membuat ibadah Ramadan menjadi demikian lengkap. Jemaah rahimakumullah, hari ini Idul Fitri, yang berarti sama artinya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang memiliki suasana yang sangat khas, dan tak akan pernah kita menemui suasana yang demikian khas kecuali hanya di bulan Ramadan. Sehingga wajar bagi mereka yang gemar dalam berbuat kebaikan, maka ditinggalkan oleh bulan yang penuh kebaikan ini sama artinya mereka merasa ditinggalkan oleh kebaikannya yang banyak. Bagaimana tidak, amaliyah sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, maka Allah membalasnya dengan pahala amaliyah wajib Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi adanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang dinilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah salat Id rahimakumullah, ditinggalkan oleh bulan Ramadan harusnya jangan membuat kita gembira, karena belum tentu kita mendapatinya di tahun yang akan datang. Padahal boleh jadi kita adalah orang-orang yang gagal dalam mempergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Hal itu bisa dilihat dengan semakin bertambah buruknya perilaku dan akhlak kita, semakin lemahnya kita dalam beribadah, semakin lemahnya dalam menahan amarah, semakin lemahnya menahan diri dari penyakit orang lain, semakin lemahnya dalam menghargai orang lain, semakin lemahnya sikap menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Semakin lemah kita dari memperbaiki silaturahim,
baik dengan saudara maupun dengan tetangga, hanya karena merasa diri lebih baik dari orang lain, maka tidak pantas kiranya kita bertegur sapa dengan orang-orang yang levelnya mungkin kita dianggap lebih rendah dari kita. Ma'asyiral muslimin, salat Id rahimakumullah, janji Allah tak akan pernah bohong. Salah satunya adalah janji Allah untuk mereka yang berhasil menjalani ibadah Ramadan dengan meraih ketakwaan dan kesucian fitrahnya. Ini adalah harga yang pantas untuk si mukmin. Karena si mukmin mengerti betul tentang keinginan Allah untuk dirinya, mengerti betul bagaimana meskipun menyikapi dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang kesucian fitrah, maka rangkaian ibadah Ramadan seyogianya membuat kita meraih kesucian fitrahnya itu. Karena berbagai amaliyah kebaikan dapat membimbing dan mengerahkan para pelakunya memperoleh hasil yang positif. Karena itu, agar memperoleh kesucian fitrah, maka beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah. Sadari oleh kita bahwa tanpa kuasaan dan kehendak dari Allah, kita adalah bukan siapa-siapa. Apa sih yang kita banggakan dan sombongkan pada diri kita? Kalau segala sesuatu tak berarti apapun jika Allah tidak menurunkan kasih dan sayang kepada kita. Jamaah rahimakumullah, memperbaiki hubungan dengan Allah adalah solusi terbaik jika kita menginginkan menjadi hamba yang kembali kepada fitrahnya. Menjalin hubungan dengan Allah itu adalah dengan senantiasa melakukan ibadah yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebaikan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu, kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kenapa? Keberkahan hidup itu tercabut dari seseorang karena boleh jadi ia tak pernah berharap ataupun meminta ridhonya dari orang tua. Keridhaan orang tua menjadi pembuka jalan agar keridhaan Allah bisa didapatkan. Berapa kali sih dalam seminggu kita menanyakan keadaan kabar orang tua, meskipun sekedar say hello, tetapi ini adalah wujud sederhana perhatian kita terhadap orang tua. Coba kalau saja kita membayangkan bagaimana perhatiannya orang tua kepada kita sejak dari kandungan sampai perjalanan hidup. Sebesar apapun mereka tak pernah mengendurkan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai kita punya anak pun mereka tak juga melepaskan kasih sayangnya dari kita. Dengan senantiasa memperhatikan anak kita, meskipun kadangkala mereka siap jadi babu dalam tanda petik mengasuh anak kita karena kita sibuk bekerja. Pernahkah mereka meminta upah dari apa yang mereka lakukan? Jawabnya jelas tidak. Yang mereka harapkan adalah sekadar doa yang tulus agar Allah melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Masa sekadar doa saja kita tidak sanggup? Astaghfirullahaladzim. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dalam hubungan sosial, tetangga adalah saudara terdekat kita. Jadi tanpa mereka hidup kita tak akan bisa berjalan mulus. Makanya Islam sangat menaruh perhatian terhadap tetangga. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya Allah memperbolehkan, niscaya dalam hukum waris tetangga adalah salah satu yang mendapatkan. Dalam hadis yang lain, Rasul bersumpah atas nama Allah dan hari akhir agar setiap kita menghormati tetangga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa akan dianggap sebagai orang mukmin apabila tetangga aman dan dari lisan dan tangannya. Artinya ketika kita menyakiti tetangga dengan lisan dan tangan kita, maka tidak akan dianggap sebagai seorang mukmin. Nauzubillah min zalik.
Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan saudara, baik saudara-saudara sedarah maupun saudara tetangga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rugi sekali seandainya hal itu terjadi pada diri kita gara-gara persoalan sepele, membuat seseorang memutuskan hubungan dengan saudara yang lain. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditegur oleh Allah karena bersumpah untuk tidak akan memberi bantuan kepada saudara-saudara yang telah memfitnah anaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berbuat seorang dalam peristiwa hadisul fikih, yaitu berita bohong. Padahal jelas sekali saudara-saudaranya telah berbuat kezaliman kepada diri dan anaknya. Tetapi ketika Abu Bakar bersumpah seperti itu, ternyata Allah menegurnya. Jadi dalam Islam, meskipun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita tidak lantas menjadi alasan kita untuk memutuskan silaturahim. Islam menginginkan bahwa kesucian fitrah seseorang berawal dari hati yang bersih, meskipun kezaliman itu memimpin diri kita. Maka bersabar dengan kezaliman tersebut, yaitu adalah lebih utama. Jamaah rahimakumullah, dari paparan tersebut jelaslah buat kita agar meraih kesucian fitrah itu tidaklah mudah, perlu usaha yang keras dan kesungguhan. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita agar kita merealisasikan hal-hal tersebut di atas, agar kesucian fitrah bukan hanya sekedar dambaan tetapi menjadi kenyataan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, dan marilah kita menundukkan hati ini dan tegakkan tangan ini, bersihkan hati dengan keikhlasan agar doa kita bisa menembus batas langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar dan rasakan bahwa istighfar itu merasuk ke hati, bergelimangnya kita dengan dosa yang karena sebab lisan yang tak berjaga, hati yang tak khusyuk dan perbuatan yang menyimpang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa zuhina Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya fattaqullah wa ta'atihi fi kulli waqt la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad fil awwalin wa shalli 'ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyiati wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi min 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lil ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud du'a. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fid din wa alim ta'wil waj'alna min ibadika shalihin.
اللهم بل مقاصدنا إلى المكة المكرمة لأداء مساك الحج والعمرة وإلى المدينة المنورة لزيارة مقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم وللشهور الشرعية وعلوم الأخروية رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تقبل عما وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.